mengenai moralitas dalam Islam. Nah, saya di sini ringkas saja, hanya sedikit ya, ada 5 slide. Jadi berhubung ini di UIN, ya, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, jadi harus ada sebuah sinkronisasi ya. Nah, saya ambil di sini hanya salah satunya saja, itu moralitas dalam agama Islam. Nah, kenapa yang namanya moralitas atau moral ini di dalam PKN terhubung dengan yang namanya tadi ya, norma agama. Jadi kita sudah sepakat ya, sudah disepakati secara umum yang namanya moral adalah perbuatan, tingkah laku, ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Apabila yang dilakukan seorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat, ya, di masyarakat tersebut, dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakatnya, maka individu atau orang itu dinilai, nah ini, punya value, mempunyai moral yang baik. Begitu juga sebaliknya, kalau tidak baik ya disebut punya moral buruk. Nah, makanya moral adalah produk dari agama dan budaya. Nah, di sini juga teman-teman bisa melihat ya, moral juga dapat diartikan sebagai ya tadi sikap, perilaku, tindakan, kelakuan ya. Atau moral juga bisa disebut kondisi pikiran, perasaan, ucapan ya, yang terkait dengan nilai baik dan buruk. Nah, sini teman-teman ya, sedikit saja. Sebetulnya saya bukan ahli tafsir ya, tapi saya mencoba menghubungkan ya. Jadi yang namanya moral menurut Islam itu ada ya di dalam Al-Quran ya, dan berkenaannya dengan akhlak ya, atau peringai ya. Nah, akhlak ini ya berasal dari perkataan al-akhlaku, yaitu kata jamannya dari perkataan al-khuluku, yang juga punya arti tabiat, kelakuan, tingkah laku, atau adat kebiasaan. Nah, perkataan ya atau al-khuluq ini di dalam Al-Quran terdapat di dalam surat Al-Qalam ayat 4 ya, dimana wa innaka la'ala khuluqin azim ya, artinya dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Nah, di sini sudah jelas ya, sebetulnya Allah menciptakan kita sebagai manusia, sebagai individu itu punya kelebihan, itu punya akal dan pikiran. Nah, kalau orang yang menggunakan akal dan pikiran ya itu harus dan pasti punya akhlak ya. Ya, tentunya akhlak yang bagus gitu ya. Nah, disambungkan lagi dengan surat Al-Imran ayat 190 ya. Di sini teman-teman bisa baca ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Ya, punya arti sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Nah, di sini ya, jadi orang yang berakal itu ya orang yang menggunakan akhlaknya. Ya. Karena akhlak akan berhubungan dengan akal. Ya. Walaupun ya yang namanya hubungan akhlak dan akal ini juga akan menciptakan sebuah kenegatifan, yaitu buruk, akhlak buruk. Nah, jadi sudah dipertegas ya. Jadi kalau misalnya kita ingin menjadi individu yang punya budi pekerti yang agung ya, kita harus punya akhlak. Akal kita digunakan untuk yang hal-hal yang baik. Nah, jadi moral dalam Islam adalah moral yang memiliki fungsi sebagai jalan kebenaran ya, untuk memperbaiki kehidupan sosial umat manusia. Nah, jadi memahami Islam itu nggak hanya sebatas ritual ibadah saja, tapi perlu juga dimaknai secara luas, yaitu bagaimana usaha kita sebagai manusia ya, sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Islam sebagai panduan moral yang murni. Selanjutnya, nah, moralitas Islam adalah jalan yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an sebagai pedomannya. Nah, di sini saya garis bawahi sebetulnya ini akhlak ya. Dalam Islam menjadi penghubung yang erat dengan keimanan seseorang. Jadi kita sebagai muslim ya,
tadi ya, secara kontekstualnya antara nilai, hubungan nilai, norma dan moral. Kenapa ada hubungan ya? Dan kenapa juga Pancasila menjadi sebuah norma ya atau ideologi negara kita? Karena memang itu sudah distruktur ya, sudah eh, terkonsep ya. Nah, kalau saya pribadi menyebutkan bahwa Pancasila ini ya dibentuk ya secara historikalnya, secara sejarahnya oleh para ulama kita, kiai kita. Makanya ya ini sangat sensitivitas sekali ketika misalnya di media ada sebuah pemberitaan ya akan merubah ideologi Pancasila. Nah, karena memang Pancasila ini sebetulnya mengambil konsep-konsep ya atau keabstraksian ya yang diambil dari pedoman yang sudah jelas yaitu Al-Quran. Nah, baik lagi, jadi ketika saya pernah dulu ya atau nanya ke seorang ustadz ya, ketika itu ada cerita eh, apa sih yang namanya moral gitu kan. Nah, dia menceritakan secara singkatnya gini. Jadi ketika itu Rasulullah telah ditanya oleh seseorang, siapakah orang mukmin yang paling afdol mempunyai kelebihan imannya? Dan jawab baginda Rasul yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Ya teman-teman, singkatnya demikian penjelasan materi dari saya. Nah ini di slide 21 kalau tidak salah ya. Ini ada tugas buat teman-teman ya sebagai bukti bahwa apresiasi dari teman-teman dan juga bukti untuk kehadiran di materi ini ya tolong dikerjakan ya. Nanti saya akan linkkan juga di WhatsApp grupnya teman-teman ya untuk pengumpulannya seperti halnya di minggu kemarin. Oke, sekian ya, maaf ketika kondisi ini harus dipahami oleh teman-teman ya, dan sekali lagi saya minta maaf atas banyak kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.